Halo Sobat Teljon, kembali lagi di Indonesia Business Forum. Hari ini saya masih bersama Bapak Benny Cuaca di sini selaku Vice President Director dan juga sekaligus Productivity and Performance Consulting ya Pak Benny. Baik. Nah, tadi kita telah membahas mengenai Slim Fast Organization dan Adaptable Team ya Pak. Nah, hari ini kita di segmen ini kita akan lanjut kembali ya Pak. Nah, di sini saya ingin menanyakan mengenai workload analysis nih Pak. Apa itu? Nah, apa itu sebenarnya ya? Oke. Terima kasih Cynthia, terima kasih sahabat Eljon. Saya mereview sekilas untuk segmen 1, Slim Fast Organisasi. 3 kata kuncinya, prosesnya slim, fast lebih cepat, dan cost-nya pasti lebih murah. Betul. Untuk bisa kita mau survive kita punya bisnis dengan didukung oleh unsur teknologi. Nah, jadi langkah pertama itu adalah dengan kerangka modeling struktur organisasi yang sudah slim. Sekarang kita bicara dalam satu box organisasi tadi, setiap boxnya tadi di struktur organisasi, kita butuh berapa orang sih untuk bisa mengerjakan activity dalam box tersebut. Oke. Di Slim Fast organisasi tidak lagi mengenal istilahnya yang namanya staff, supervisor, atau manager. Kita transformasi menjadi, kalau level staff menjadi apa tadi Cynthia? Data analysis. Good. Kalau supervisor menjadi proses analisis. Kalau manajer menjadi bisnis analisis. Iya. Oke. Nah, sekarang kita bahas satu box, per boxnya itu butuh berapa orang sih? Nah, tools yang biasanya dipakai oleh teman-teman XR itu adalah workload analysis, analisa beban kerja. Oke. Agar sahabat Eljon dan Cynthia paham, kita simulasi. Iya. Oke ya. Satu hari kira-kira menurut kamu kita tuh bekerja berapa jam? 8 jam. 8 jam. Ya, sehari 8 jam. Ya, dengan istirahat makan siang 1 jam. Betul. Betul, itu teori. Oke, faktanya. Satu hari kita bekerja berapa jam? Bisa lebih dari 8 jam ya Pak? Oke, itu bagi yang benar-benar kerjaan tadi itu mengharuskan dia bekerja. Dia bekerja. Nah, tapi kalau tidak ada aktiviti apapun juga, sahabat Eljon dan Cynthia, berdasarkan observasi saya ya, satu hari si karyawan tadi bekerja itu tidak lebih daripada 4 jam. Oke. Nah, kok bisa Pak 4 jam? Pokoknya 8 jam Pak. Kita mulai simulasinya berdasarkan observasi saya tadi. Saya punya nama Cynthia, kita simulasi ya. Oke. Cynthia datang pagi-pagi ke kantor. Ada jualan yang ada di kantin kantor. Contoh, kita bicara misal soto ayam. Cynthia doyan sarapannya apa? Soto ayam. Soto ayam. Doyan. Okay. Nah, datang ke kantor jam 8 pagi, bukannya langsung kerja, tapi ke pantry dulu. Sarapan dulu. Sarapan ya, dulu, bener ya? Betul. Terus setelah sarapan, ngobrol-ngobrol sama teman-teman, cuci tangan, sudah jam 9 pagi. Nah, pada saat cuci tangan tadi di pantry, ketemu cowok ganteng yang lewat. Nah lo. Nambah lagi ya. Nambah lagi. Ini siapa? Bener ya? Betul. Terus mau ajak kenalan dan segala macam. Enaknya makan siang di mana? Ayo, Cynthia suka makan siang di mana? Ayo ngaku jujur. Kalau di jam kerja, di CP ya. Di CP, oke. Nah, ada proses di mana kita jam 11 tadi, secara observasi yang saya amati ya, itu sudah mulai nggak lakukan pekerjaan, sudah mulai ke toilet untuk dandan. Jadi siap-siap buat makan siang ya, Pak. Siapa tahu ketemu cowok yang tadi pagi. Betul, kan gitu. Iya. Nah, jam 11.45, pukul 11.45, itu tangan-tangan sudah mulai megang untuk bukanya pintu mobil. Jam 12 naik mobil, keluar makan siang. Nah, yang lebih parah lagi pergi makan siang di tempat daerah yang macet. Sudah tahu siang itu macet di situ, pergi makan pula di situ. Yuk. Sudah makan waktu lagi untuk macetnya ya Pak. Pulang kerja jam berapa kira-kira? Dari pulang makan siangnya masuk kantor kembali jam berapa? Jam 1 siang ya kan? Teori. Iya, secara teori. Teori. Oke, prakteknya lebih. Pergi macet, pulang macet nah, ya kan Pak? Ngomong sama atasan, Pak, macet Pak. Ya, saya tahu di situ macet. Nah, masuk kantor jam 1:30 atau jam 2, paling cepat. Jam 2 buka laptop sebentar,
Karena perut sudah kenyang, Cynthia, apa yang terjadi? Mata mulai Ngantuk. mata mulai tertutup kan gitu. Iya. Nah, harus kita segera buat kopi supaya tidak ngantuk. Jadi ke pantry lagi ya Pak. Nah, ya kita buat kopi. Kalau saya sih kebiasaannya minumnya kopi kapal api. Nah, oke. Pada saat kita minum kopi tadi, mata kita sudah mulai melek ya kembali. Duduklah kita di meja lagi kan. Hari sudah menunjukkan jam berapa? Jam 3-an. Buka sebentar, nanggung lah. Bagus besok aja dikerjain. Betul. Udah mau sore. Udah nanggung udah jam 3 ya kan Pak? Mana di luar gelap. Iya. Mau hujan lagi. Nanti kalau pulang kemalaman macet di mana-mana. Setuju? Setuju. Berapa jam tadi kerja? Sudah berapa jam ya Pak? Makan tadi. Iya, makan. Dandan. Makan siang. Ketemu macet, cowok tadi pagi. pulang. Macet, ya. Betul kan? Iya. Iya, totally kita bekerja. Paling hebat 4 jam. Berarti, sahabat Eljon, Cynthia, apa yang terjadi di sini adalah, kalau boleh saya ngomong, jika satu orang tadi itu mengerjakan 4 jam, maka kita butuh 2 orang supaya bisa kerjakan 4 jam kan ya? Nah, boleh nggak sekarang saya ambil 1 orang, 2 orang saya ganti. Sehingga dengan 1 orang yang benar-benar bekerja, pas 8 bisa jam. mengesahkan dua pekerjaan selama 8 jam ya. Di situ poinnya, workload analisisnya. Jadi mohon maaf, Cynthia, sahabat Eljon, tools apapun yang kita pakai untuk melakukan workload analisis tadi, sebenarnya kita depan mata kita sudah tahu. Itu satu. Clear ya? Yeah. Itu adalah tim-tim yang bersifat dalam tanda kutip manipulasi korupsi waktu lah ya. Betul. Oke, lanjut lagi saya ya. Lanjut. Saya sharing lagi pengalaman lagi nih Cynthia, sahabat Eljon. Setiap kali saya join di suatu perusahaan, yang saya lakukan adalah saya langsung turun ke bawah. Saya mapping itu si staff tadi. Staff A, dia lagi buat report A, B, C misalnya, contoh ya. Saya tanya, contoh lah kita simulasi ya, sahabat Eljon sama Cynthia ya. Oke. Cynthia buat report A. Saya tanya sama Cynthia, berapa lama kamu buat report ini? Lama Pak, 4 jam Pak. Kan gitu ya, 4 jam. Apa yang saya lakukan? Saya langsung turun. Saya langsung yang mengerjakan report tersebut. Oh, ternyata kalau report ini sebenarnya cuma bisa selesai 1 jam. Nah, tadi Cynthia ngomong berapa tadi? 4 jam. 4 jam. Nah, udah korupsi waktu 3 jam ya kan Pak? Berarti ini orang berbohong kan? Oke, saya coba lagi ke staff yang lainnya. Berapa lama kamu buat reportnya? Sama Pak Benny, 1 hari full. Saya cek. Harusnya ini bisa selesai 2 jam. Orang ini, dia jujur, tapi dia secara prosesnya, dia tidak tahu cara efektifnya untuk mendapatkan report tadi. Nah, yang ketiga lagi. 1, 2, 3 tadi itu, seluruh proses tadi itu saya mapping, akhirnya muncullah pengakuan dosa. Saya panggil supervisornya. Tadi berapa jam kerjain? 4 jam Pak, 5 jam Pak, 1 hari Pak. Kalau bisa saya kerjakan dalam waktu 2 jam, kira-kira konsekuensinya gimana? Pak Benny, lu jangan mengada-ngada. Saya lakukan, saya bilang, kalau seandainya saya salah menilai ini, saya siap berhenti dari perusahaan ini. Tapi kalau seandainya kalian yang berbohong, kalian keluar dari perusahaan ini. Saya eksekusi, Sin. Saya langsung lakukan di tempat sahabat Eljon. Langsung jujur ya Pak? Berarti? Langsung saya kerjain kan, ketahuan. Tadi Cynthia asumsi tadi 4 jam. 4 jam, iya. Saya kerja 1 jam. Oke, Sin. Mungkin lebih baik tempat kamu tidak cocok di sini. Mohon maaf, kamu harus keluar dari perusahaan ini. Nah, kira-kira sahabat Eljon, Cynthia, berani nggak staff-staff yang lain itu berbohong lagi? Nggak berani. Nah, Ya. simple tuh, workload analisis kita kan. Betul. Nah, jadi dari sisi people tadi saya sudah ngomong, 1 hari rata-rata orang bekerja 4 jam ya, rata-rata, nggak 8 jam. Proses pun kita harus bisa mapping. Yang ketiga, yang perlu kita lakukan itu selain people, selain proses adalah workload analisis dari sisi teknologinya. Orangnya sudah tepat, prosesnya sudah oke, teknologi pendukungnya itu yang nggak memadai. Yang kurang, iya. Nah, jadi workload analisis itu sekarang adalah 3 tahapan yang kita lakukan WLA tadi. People-nya dulu, prosesnya dulu, setelah itu baru teknologi. Teknologi. Nah, dari situ baru kita tahu
satu box di Slim Fast organisasi tadi itu butuh berapa orang yang harus berada di sana. Betul. Nah, sampai sini Cynthia, sahabat Ejon lengkap nggak? Lengkap. Nah, jadi langkah pertama apa tadi? Kita buat dulu struktur organisasi yang ramping. Betul. Terus kita mau tahu kan, di dalam setiap box organisasi tadi berapa orang? Good. Cara ngeceknya gimana? Workload analisis. Nah. Betul sekali. Jadi dengan adanya workload ini lebih jelas ya Pak, satu divisi itu bekerjanya berapa orang dan berapa lama. Betul. Ada 3 tahapan ya. Daripada Cynthia, sahabat Ejon, jangan lupa, jangan hanya cuma WLA berdasarkan apa yang kamu kerjakan sekarang. Itu nggak benar. Yang benar itu adalah dari sisi people-nya dulu kita lihat. Attitude-nya benar atau enggak tuh orang. Jangan-jangan mereka itu bohongin kita. Betul. Yang kedua, prosesnya. Orangnya sudah benar, tapi dia nggak ngerti prosesnya yang cepat itu gimana itu loh. Yang ketiga, teknologi. Demikian Cynthia, sahabat Ejon. Berarti ada unsur ketegasan juga ya Pak. Jadi orangnya bisa bekerja secara jelas, maksimal dalam waktu 8 jam misalnya ya kan Pak. Good, prosesnya seperti apa. Nah, betul. Nah, seperti itu ya sahabat Eljon mengenai workload analisis yang telah diceritakan dan disimulasikan langsung oleh Pak Benny Cuaca sehingga lebih jelas ya Pak tentang workload analisis di Slim Fast Organization ini. Nah, nantinya kita juga akan membahas lebih dalam mengenai tema ini. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Business Forum. Nah, sekarang waktunya like dan subscribe ya.